mulai pengadilan negeri, banding, kasasi, semua lama gitu. Pengadilan menolak dia. Kalau kita secara legalitas mengenai aturannya ya, pas pemilu berlaku baik mudah jelas. Dari itu teman-teman berada di sini akan serta-merta karena jelas aturan hukumnya ya kita perhatikan. Hanya dia aja nggak tahu malu orang. Gitu. Dulu ngomong kalau kami pikir sudah ya kami kayaknya dia nggak mau keluar. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, pada segmen kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi ya mengenai pekerjaan saya sebagai profesi advokat. Nah, di mana dalam sedang menjalankan tugas profesi sebagai advokat. Nah, ini banyak pengalaman tentunya, banyak cerita suka duka ya. Ya. Nah, seperti pada saat saya dengan teman-teman kantor, rekan-rekan ketika menjalankan tugas profesi ini dituduh sebagai premanisme, sebagai orang-orang yang lakukan intimidasi, sebagai orang-orang yang memberikan rasa takut terhadap pihak-pihak tertentu. Nah, jadi teman-teman ya, ini menurut saya lucu ya, karena ya sebagian orang mungkin tidak paham, tidak mengerti tentang tugas profesi kita ya sebagai advokat. Nah, ketika di lapangan itu bagaimana? Nah, ada suatu ketika saya sedang menangani perkara ini tentang perkara memang sih sedikit ekstrim ya, sedikit ekstrim karena saya sebagai penerima kuasa, di mana pemberi kuasa atau klien saya ini merupakan ya pemenang lelang ya, pemenang lelang terhadap suatu objek tanah dan bangunan di suatu tempat ya tentunya. Nah, tentunya ketika objek tanah dan bangunan itu diperoleh dengan cara-cara atau mekanisme undang-undang, diatur undang-undang yaitu lelang, tentunya pembeli tersebut ya sebagai pembeli yang beritikat baik, yang dilindungi oleh undang-undang ya, dia sudah memenangkan lelang ya, pemenang lelang. Nah, jadi ceritanya gini, ada seorang nasabah BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, pinjam uang sekian ratus juta, lalu kemudian dia tidak sanggup bayar, gagal bayar, oleh kemudian diperingatkan oleh pihak bank untuk melaksanakan ya kewajibannya plus denda dan bunga, lalu kemudian tidak sanggup lagi ya karena mungkin ya banyak faktor, salah satunya mungkin ya kesulitan finansial, sehingga oleh pihak bank memberikan peringatan secara patut dan sah menurut aturan dan SOP mereka, sehingga kemudian ya objek yang dijaminkan tersebut itu dilelang di KPKNL ya. Nah, lalu kemudian setelah dilakukan lelang, ada pihak pembeli dan terbitlah yang namanya risalah lelang. Nah, risalah lelang ini lalu kemudian sebagai dasar dilakukan klien kami untuk melakukan atau memohon kepada si pemilik objek tersebut agar segera mengosongkan atau meninggalkan rumah tersebut, karena rumah tersebut itu sudah menjadi milik klien kami ya. Kami datang beberapa orang ya, karena dia masih cinta, suka dan bertahan terhadap objek tersebut ya, sehingga kami diteriaki sebagai preman ya. Kami tidak ngapa-ngapain sebenarnya ya. Kami tidak ngapa-ngapain, kami hanya datang dengan beberapa orang dan juga meminta pihak kepolisian agar ya dia menyaksikan bahwa kehadiran kami itu ya berdasarkan aturan, telah memperingatkan secara patut. Nah, secara berulang kali telah diperingatkan ya, namun dia tidak pergi ya. Tentu kami mengambil sikap ya, karena mempertahankan aset tersebut ya sebagai objek yang telah
miliki diperoleh oleh klien kami secara patut dan syah menurut ketentuan undang-undang, kira-kira seperti itu. Namun kemudian ya kami dilaporkanlah lakukan intimidasi, premanisme dan lain-lain. Padahal tidak sama sekali, ya, hanya mempertegas bahwa objek yang telah didiami selama ini ya sudah beralih menjadi hak milik klien kami, ya, berdasarkan ya risalah lelang dan ya berdasarkan hak tanggungan HT, ya objek tersebut ya sudah dibalik nama, ya beralih dari pemilik semula menjadi nama milik klien kami. Nah, itu sangat jelas. Namun hingga saat ini dia masih bertahan ya di dalam objek tersebut. Nah, kami datang ke sana memperingatkan beberapa kali. Kami dilaporkan katanya bertindak sebagai premanisme, ya, lakukan intimidasi dan lain-lain, ya, membuat laporan pengaduan di kantor polisi, ya, di Polres. Oleh kemudian laporannya diproses dan dilakukan penyelidikan. Nah, terkendala di legal standing, ya, membuat laporan di kantor polisi sebagai pihak yang diintimidasi dan premanisme yang senyata-nyatanya kami hadir, kami datang atas nama kuasa, atas dasar profesi, ya, sebagai advokat penerima kuasa. Nah, jadi kemudian perkara tersebut ya dihentikan, ditutup, ya, dihentikan ya oleh pihak kepolisian. Ya, mungkin tidak terima lagi ketika kami datang ke sana lagi ada pihak RT, RW, Binamas, Babinsa, pihak kepolisian, Polsek datang di lokasi itu, ya. Karena kami memang datang ke sana juga, ya. Dan dia seolah-olah terintimidasi lagi, yang senyatanya tidak ada tindakan intimidasi di sana. Nah, inilah pengalaman yang kami alami dan sekian kalinya, ya. Tentu kalau dalam menangani suatu perkara ini banyak resiko, banyak suka dukanya, ya. Dukanya tuh seperti ini, ya, dicap sebagai preman, dicap sebagai pihak-pihak yang melakukan intimidasi, ya. Sukanya itu ya kita dapat bayaran, dapat honorarium, ya, biaya-biaya, lawyer fee dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang belum jadi advokat ya masih mau nggak sebagai pengacara atau advokat yang melakukan pembelaan, mempertahankan hak-hak milik kliennya, ya. Tentu kalau kita selama benar, ya, tentu jangan pernah mundur. Mantap. Ya, ada ini yang ada muncul. Jadi dia lapor ini sudah dimatiin semua, dia buka laporan lagi, buka laporan dengan hal yang sama. Jadi percuma, itu panik medis. Jadi solusinya apa? Saya butuh solusi, bukan saya butuh laporan problem. Saya ngomong menurut kesalahan apa? Itu yang saya kami nggak mau menilai, kami diminta saja karena arahan dari proses. Jadi saya akan kondusif lah, kondusif. Intinya ada ini saya juga kalau tadi saya mengatakan. Ya, saya harap Pak Iwan juga kalau memang sudah terlanjur sudah mainkan aja Pak, biar kami hidupkan. Kami juga mengatakan daripada tanggung atau mau berproses, ya biar kita tahu bahwa dia mau apa. Kalau memang dia butuh mau tinggal, kami siap cari dari dia. Tapi jangan kami keberatan dengan laporan yang sama kan? Kami udah dipanggil berapa kali sampai polisi Polres yang hadapin itu udah malam kejadian itu kami udah langsung ke sana. Ini nggak ke saya sampai subuh, Pak. Sampai jam 3. Ya, Pak Ron ini sudah lakukan upaya hukum mulai pengadilan negeri, banding, kasasi, semua itu pengadilan menolak kalau kita secara legalitas mengenai
Dari itu teman-teman berada di sini akan serta-merta jelas aturan hukumnya ya kita perhatikan. Hanya dia aja nggak tahu malu gitu.